Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamar Endo Barutu. Saya kelas 11 IPA 2, mencalon sebagai ketua OSIS. Dan perkenalkan, nama saya Agus Rumin Sultan. Saya dari kelas 11 IPA 2, saya mencalon sebagai wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Antonius Menunggu Tumanggor. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya merupakan pasangan calon BPH periode 2026-2027 nomor urut 02. Perkenalkan, nama saya Diego Sepcin Kotarioran. Saya dari kelas 10-2. Saya calon wakil ketua OSIS tahun 2026-2027. Perkenalkan, nama saya Pandit Pak Sinaga. Saya dari kelas 11 IPA 1. Mencalonkan diri sebagai ketua BPH OSIS dengan tahun ajaran 2026 dan 2027. Dan perkenalkan, nama saya Sudon Siwarani. Saya dari kelas 11 IPA 1 mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diam Agus Satria Mangsa. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan perkenalkan, nama saya Doniar Jansa Brutu. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya mencalon sebagai wakil ketua OSIS. Motivasi saya itu, saya ingin menjadi jembatan antara siswa dan guru. Motivasi yang dapat saya ambil mengapa saya ingin menjadi pemimpin, yaitu saya ingin menjadi pendamping ketua OSIS dan dapat berkontribusi dengan BPH lainnya. Motivasi yang kami pegang teguh dalam jabatan kami jika kami terpilih sebagai BPH periode 2026-2027, yaitu jabatan bukan sekedar gaya-gayaan, tetapi jabatan adalah tempat di mana kita bisa memberikan bukti dan aksi nyata dalam kehidupan nyata. Motivasi yang dapat saya katakan adalah kerja wakil mungkin tidak kelihatan, tetapi kerja wakil cukup berasa. Tanpa wakil mungkin roda OSIS tidak akan berjalan. Motivasi saya menjalankan diri sebagai ketua OSIS yaitu saya ingin mengukur kemampuan saya dan mengukur dampak positif apa yang akan saya berikan ketika saya berhasil terpilih menjadi ketua OSIS. Dampak positif apa yang akan diterima orang lain. Motivasi saya menjadi wakil ketua OSIS yaitu saya bukan mau dipandang paling tinggi atau paling hebat, tapi saya ingin mengembangkan bakat serta minat siswa yang pemalu. Motivasi hidup saya sebagai ketua OSIS ialah saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam memimpin, bertanggung jawab, dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri saya jika saya terpilih menjadi ketua OSIS. Dan motivasi saya jika terpilih sebagai wakil ketua OSIS, saya ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya, tanggung jawab saya, dan juga saya ingin membuat OSIS menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Pemimpin menurut saya adalah dapat bertanggung jawab dan dapat melayani serta menginspirasi setiap siswa. Pemimpin yang kami maksud adalah seorang yang bisa memimpin serta bisa dipimpin dalam suatu organisasi serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan pemimpin juga harus mau turun ke lapangan membantu masyarakat sekolah, bukan hanya duduk diam saja mengatur-ngatur. Pemimpin itu adalah orang yang benar-benar mencari kelebihan dan kekurangan orang lain, membantunya dalam berkembang, memberikannya motivasi untuk memperoleh hal yang penting bagi dirinya. Pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan mempunyai integritas tinggi dalam mengatur serta membawa anggotanya untuk bekerja sama dalam melakukan suatu tugas atau tanggung jawab. Pemimpin adalah orang yang memiliki wewenang, memiliki kuasa dalam suatu organisasi, yang dimana pemimpin bisa mengatur, mengajak, dan juga mengarahkan para anggotanya. Pemimpin juga harus bisa sebagai contoh dan panutan bagi anggota-anggotanya. Kelebihan yang saya punya adalah saya dapat berkontribusi dengan tim baik di masyarakat nantinya maupun di luar masyarakat. Dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam sebuah tugas. Kelebihan saya bisa
memberikan suatu aksi dalam kehidupan nyata yang saya pegang teguh dalam visi misi saya nantinya jika saya terpilih sebagai Ketua OSIS SMA Budi Mulia Tumbajaya. Kelebihan saya yaitu saya mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Saya juga dapat bekerja sama dengan mudah. Kelebihan saya cuman tahu kapan harus serius dan tahu kapan harus bercanda. Kalau sudah waktunya serius maka saya akan serius. Kalau waktunya saya bercanda, saya akan bercanda. Karena ini sangat penting bagi pendapat orang lain atau stigma orang lain. Kelebihan saya yaitu saya suka belajar hal-hal yang baru. Kelebihan saya adalah saya bisa bekerja sama dengan anggota-anggota lain dan juga menerima aspirasi dengan baik. Dan kelebihan saya adalah dapat menerima kritik dari senior-senioran ataupun rekan-rekan tim yang lainnya. Program kerja yang kami buat yaitu Fin in One Answer, yang dimana ketegasan dalam menjawab. Dalam menjawab nantinya jika ada teguran atau pertanyaan dari siswa ke siswa maupun guru ke siswa, diawali dengan kata siap dan tegas. Program kerja yang akan kami laksanakan jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua nantinya yaitu karir dan skill, yang dimana karir dan skill ini akan dibuat dalam suatu kegiatan yang dimana kegiatan ini menyangkut seluruh siswa-siswi dan guru-guru, serta kita akan mengundang tamu khusus, terlebihnya itu para alumni kita yang telah berjaya serta sukses dalam menggapai cita-citanya. Nah, untuk para kakak dan abang nanti yang kita undang, mereka akan memberikan suatu evaluasi dan motivasi nantinya agar kita bisa mengikuti jalan yang bisa diberikannya kepada kita, supaya kita juga bisa sukses dan menggapai cita-cita kita masing-masing. Program kerja kami, saya ingin menetapkan di sekolah ini adanya acara atau event seni teater sebagai acara hiburan untuk masyarakat sekolah, guru, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya seni teater, kita akan merasa terhibur oleh drama-drama yang akan ada. Dan kemudian kami akan membuat lomba cerdas cermat antar kelas. Kemudian kami akan membuat juga perlombaan pada hari guru melawan murid di bidang olahraga. Program kerja kami yang dimana kami akan melakukan yang namanya Hari Bakat Siswa, yang dimana pada Hari Bakat Siswa ini di hari tertentu kita akan melakukan pertunjukan bakat di hari yang tertentu, yang dimana bisa berbentuk bernyanyi, melakukan kegiatan futsal ataupun melakukan Pancasila. Program kerja kami yang lain yaitu kami ingin membuat kota aspirasi bagi para siswa untuk memberikan aspirasi mereka atau pendapat mereka, untuk memberikan saran terhadap OSIS, kegiatan apa saja yang ingin dibuat dari pendapat mereka. Kami akan mempertimbangkan dengan kematangan dan pendapat-pendapat dari Dewan Guru ataupun OSIS ataupun anggota OSIS lainnya untuk melaksanakannya. Kepercayaan diri kami menjadi pemimpin yaitu 100%. Karena menurut saya pemimpin itu bukan seberapa percaya diri, tetapi seberapa mampu kita menjalani nantinya jika sudah terpilih menjadi BPH OSIS. Kepercayaan kami untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sangat besar, karena nantinya kami juga akan berharap kepada seluruh warga SMA Budi Mulia Tumbajaya bisa dapat memilih kami sebagai ketua dan wakil ketua nantinya, supaya kita bisa maju bersama serta bekerja sama. Percaya diri saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS sangat besar 100%. Karena bukan masalah jabatannya, ini masalah karena kepercayaan. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kita harus melakukannya melalui tindakan, bukan karena pembicaraan semata. Percaya diri saya yaitu 100%. Mengapa demikian? Karena saya berani dalam memimpin serta menggerakkan orang ke dalam jalan yang benar. Kami memiliki rasa percaya diri sebesar 90%, yang dimana 90% ini percaya diri akan diri sendiri, dan 10% lagi kami adanya kekurangan dalam
penyampaian. Terkadang mau berpatah-patah dalam berbicara, keraguan dalam menyampaikan pendapat, dan juga pemikiran yang kadang ngeblend. Tokoh pemimpin panutan atau yang kami lihat biar kami bisa tergerak menjadi BPH yaitu Bapak Nelson Mandela, yang dimana Bapak Nelson Mandela adalah presiden pertama di Afrika yang memiliki sistem pemerintahan atau mengatur masyarakatnya dengan cara menyenangkan, sabar, dan rela berkorban. Bahkan dia rela berkorban di penjara selama 27 tahun hanya untuk menghilangkan sistem apartheid. Tokoh yang kami panuti adalah Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang membilang dia sebagai singkatan KDM, yang membuat kami menginspirasi kepada Bapak ini karena dia mampu turun ke lapangan membantu masyarakat. Dia tidak hanya duduk diam di ruang yang ber-AC, dia mau mengotori tangannya demi masyarakat. Jadi tokoh panutan saya atau inspirasi saya adalah Pak B.J. Habibie yang mencalonkan diri pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 1999. Pak B.J. Habibie terkenal sebagai pemimpin yang cerdas dan memiliki visioner yang tinggi serta berani mengambil risiko. Tokoh yang menginspirasi kami itu adalah Bapak Joko Widodo. Kami terinspirasi kepada beliau dikarenakan sikap kesederhanaannya, rasa kerja kerasnya, dan juga tanggung jawabnya. Dia tidak banyak berbicara, tetapi memiliki aksi nyata dalam negara kita ini. Saya bukan mau jadi pemimpin, saya mau jadi pelayan kalian. Pilih nomor 1 karena nomor 1, satu hati, satu solidaritas, tetap bersama sampai tuntas. Sekian kami ucapkan, terima kasih. Teman-teman sekalian, demikianlah acara perkenalan diri kami. Kami mohon sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian untuk mencoblos 02. Karena nomor 2 kita tidak berdua, tetapi kita maju bersama. Terima kasih. Oleh karena itu, jangan lupa pilih nomor 3 karena orang ketiga itu tidak dapat dipercaya. Tetapi kami nomor 3 dapat dipercaya. Kami akan membuat ekspektasi kalian tetap pada kenyataan, bukan hanya sebatas kata. Terima kasih. Bersama kami tidak menjanjikan kegiatan akan berjalan dengan sempurna. Tetapi kami akan berjuang semaksimal mungkin agar kegiatan ataupun program yang kami jalankan berjalan dengan maksimal. Maka pilihlah paslon nomor 4. Terima kasih.